Kak Ayu, mungkin sebelumnya seperti apa keadaan kakak sekarang? Apakah udah sehat kembali atau sejauh ini seperti apa? Kondisinya udah baik-baik aja. Baik aja. Kak, mungkin aku mau konfirmasi bahwasanya waktu itu memang ibu pelaku memang menyarankan untuk melaporkan ke kepolisian atau seperti apa mungkin? Orang tua dari pelaku menyarankan untuk lapor polisi pada Oke. saat kejadian. Oh, yang jadi atas nama waktu itu atas nama Kaya apa atas nama temannya waktu itu? Nah, Atas nama laporannya itu atas nama kakak apa nama atas teman? nama saya sendiri. Tapi si ibu pelaku kan sempat ngomong bahwasannya kakak pas setelah kejadian besoknya masih bisa jalan-jalan dan lain-lain. Waktu itu emang ada luka kah apa gimana? Ada luka di bagian kepala. Oh, jadi langsung divisum ya waktu itu ya. Untuk update sekarang seperti apa mungkin? Oh, untuk kasusnya sendiri, luka dan kasusnya mungkin. Jadi dari untuk pelaporannya sendiri untuk udah sejauh mana mungkin Kak? Mungkin itu biar saya yang jawab Iya, boleh, silakan, Dari Pak, saya silakan. dari tim hukumnya Bang LBF, ya ada Bang Pius dan Bang Yosi. Ya jadi terkait masalah hukumnya kita terus berproses ya. Semoga proses ini bisa cepat ya sesuai harapan publik. Sesuai pada laporan awal bahwa pelaku ini disangkakan dengan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman 2,8 tahun ya. Tapi kita meminta kepada penyidik untuk didalami karena dimungkinkan ini bisa masuk ke 354 dengan ancaman 8 tahun penjara. Karena bagaimanapun ini merupakan tindak penganiayaan berat yang dilakukan berturut-turut ya sejak September dan Oktober kemarin gitu ya. Jadi harapan kami selaku kuasa hukum pihak kepolisian bisa bekerja profesional dan kita yakin pihak kepolisian memiliki itu dan kita juga berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh Polres Jakarta Timur yang sudah menahan pelaku. Tapi dari pihak ibu pelaku sendiri ingin adanya pengecekan untuk mentalnya si pelaku sendiri karena katanya ada gangguan kelainan mental jiwa. Mungkin penanggapannya gimana? Bagi saya itu merupakan pembelaan diri. Itu sah saja, silahkan ya, silahkan dibuktikan nanti di pengadilan, ya enggak? Itu sah saja, itu merupakan pembelaan diri. Tapi kita tetap meminta pihak kepolisian untuk melakukan proses ini dengan seadil-adilnya dan profesional. Emang si anak pelaku ini emang selama Kak Ayu kerja di sana gimana emang punya gangguan sikapnya apa punya gangguan mental juga kayak emang bener yang disangkakan? Yang saya lihat dan saya tahu juga pelaku yang saya lihat itu normal aja, soalnya dia kan sering meeting juga sama orang. Terus dia juga yang saya tahu dia tuh kepala toko di cabang Kelapa. Tapi emang ada sikapnya tuh kalau marah-marah gitu emang selalu kayak gitu apa gimana Kak? Ini tuh yang pertama atau pernah Kak sebelumnya marah sebesar ini? Cuman nggak sampai ke fisik atau seperti apa Kak? Pernah kejadian juga dilempar solasi sama dilempar meja, tapi untungnya nggak kena. Yang kali ini baru kena. Ya. Sikapnya seperti itu ke kakak aja atau ke pegawai yang lain Kak? Kalau untuk pelemparan ke saya aja, tapi kalau mulut Siapa itu saya ya dari ke semua karyawan. Mas, ini kan melihat kasusnya Kak Ayu udah berjalan 2 bulan ya, terus mendapat simpatik dari banyak masyarakat yang ikut andil juga menyelesaikan kasus ini. Cuman dilihat kalau misalkan dari keluarga tersangka itu seperti kayak cuci tangan kalau misalkan kesalahan itu bukan dari pihak toko, tapi dari anaknya aja gitu. Menurut Mas? Ya, saya ungkapkan tadi kalau pembelaan diri itu sah-sah aja ya, tapi bagaimanapun hukum tetap harus berproses ya. Sekarang logikanya kalau emang orang ini memiliki keterbelakangan mental, kok bisa ngurus sampai 2 toko, ya enggak? Seperti itu gitu logikanya kan. Makanya terkait proses hukum yang katanya anaknya aja ya, mungkin sah saja menurut mereka kan, nanti tindak lanjutnya kan biar polisi yang mendalami kan, seperti itu gitu pengembangannya. Dan kakak juga Kak Ayu disebut kalau orangnya tuh pemalas dan nggak teliti juga gitu. Terus kalau tukang jawab gitu kalau saat dikasih tahu gitu, mungkin tanggapannya gimana Kak? Kalau itu boleh tanya sama teman-teman saya ya. Saya tuh kerjanya ngapain aja. Bahkan saya tuh di situ kerja dari jam 6 pagi
sampai jam 12 malam tuh saya setiap bulan kerja kayak gitu. Perlu saya tambahkan ya, terkait apapun itu, terkait Ayu itu tidak masuk ranah hukum ya. Tapi yang jelas terkait gaji Ayu yang ditahan itu juga dipermasalahan sendiri. Bahkan gaji Ayu di bawah UMR pun bisa saya perkarakan karena itu bisa menyangkut masalah pidana. Iya enggak? Seperti itu. Karena bukan di UMR tapi hanya 2,1 juta dan ditahan pula gaji Oktober. Itu berapa bulan kah ditahannya mungkin untuk gaji sendiri? Saya bulan Oktober aja belum dibayar sampai sekarang. Ada alasannya mungkin kenapa? Dia sih ngomongnya belum dihitung terus ya, belum dihitung terus. Itu hanya kamu doang yang kena? Apa semua karyawan juga kena? Ada beberapa teman saya sampai ditahan, dia baru bisa ngambil Januari tahun depan. Tapi dari pihak karyawannya gimana kak? Ya mau nggak mau terima aja, karena kita mau maksa gimana juga dia nggak bakal mau ngasih. Soalnya kan dari pihak sana kan bilangnya kalau nggak dibayar tuh bohong gitu bang. Mungkin dan ada aja alasannya kenapa gaji Ayu tuh nggak dibayar. Ada alasan tertentu gitu bang. Gitu mungkin tanggalnya. Selagi orang itu masih bekerja, masih dalam hitungan kerja, kalau misalnya alasan di luar itu tidak dibenarkan. Itu adalah hak, ya nggak, pegawai. Jadi tidak ada alasan apapun gitu, seperti itu. Makanya itu juga kerjaan kita lebih lanjut itu untuk memperdalam itu. Berarti nanti ada case baru lagi dong bang? Bisa itu dimungkinkan untuk itu. Tergantung dari si Ayunya keberatan atau enggak? Iya, seperti itu. Tapi kalau itu kan dari pandangan hukum ya kak. Tapi mungkin kakak sendiri merasa nggak sih, karena kan ada asumsi juga gaji tidak dibayar karena kakak mungkin kinerjanya kurang dalam bekerja, kasir selalu minus katanya kak. Ada asumsi seperti itu, menurut kakak seperti apa? Menurut saya kayak apa ya? Kalau emang gaji minus kenapa? Kasir minus kenapa nggak pernah dipotong? Tapi nggak dibayar gitu ya? Iya. Kalau emang mau potong aja kan. Saya juga yang kayak ya udah itu mungkin emang kesalahan saya. Tapi dia selama saya bekerja di situ dia nggak pernah potong gaji. Terus dia juga selalu ngasih saya duit kayak insentif juga. Bisa kayak Bingung ya? iya. Kak, ini juga jadi banyak pertanyaan nih. Kan ini katanya nggak pertama kali ya beliau berbuat kasar secara verbal. Mungkin dari pegawai-pegawai di sana ada yang bertahan lama. Itu tuh seperti apa sih kak? Kenapa alasannya? Ya karena kan di sana banyak yang sudah berkeluarga juga, mungkin kayak mau nggak mau bertahan gitu. Termasuk kakak katanya dari orang tua tersangka, orang tua pelaku, kakak udah sempet disuruh keluar, tapi balik lagi katanya. Nih ya, bahkan saya mau keluar aja itu ditahan, teman-teman saya mau keluar aja ditahan. Saya tuh kalau ada masalah selalu kayak misalnya dikata-katain atau apa nih, saya tuh selalu nelpon, teman-teman saya tuh selalu nelpon kayak ibu saya mau resign gitu. Kenapa? Ntar dia turun dateng marah-marahin anak kayak gitu. Jadi kapan dia ngomong mengeluarkan ke saya? Tapi dari orang tuanya sendiri perilakunya seperti apa sih kak? Sikapnya kan tadi menahan kakak untuk keluar. Memang agak berbalik kah? Bertolak belakang dengan anaknya atau seperti apa? Kalau orang tuanya sih lebih ke ini sih apa namanya, suka nggak tahu nuduh, nggak tahu apa ya, pokoknya suka kayak gitu. Sarkas gitu. Tapi kalau dibilang baik ya baik. Oke, cukup. Harapannya mungkin seperti apa nanti ke depannya untuk kasus ini? Ya, harapan kita ya jangan sampai ke depan ada ayu-ayu berikutnya ya. Karena bagaimanapun kejadian ini memiliki dua aspek moral dan aspek hukum. Aspek moral, Ayu telah diperlakukan atau telah dihina bahwa Ayu orang miskin, babu, ya seperti itu gitu, dan itu sangat tidak dibenarkan ya, seperti itu. Untuk Ayu sendiri dan karyawan yang lainnya, akankah melaporkan terkait gaji tersebut? Kan ini kan tadi bilang ada case lain selain pemukulan sendiri. Info aja ya, bahwa sudah ada beberapa temannya Ayu yang minta bantuan saya. Karena infonya itu mereka tuh udah pada resign gitu. Jadi
tunggu aja berikutnya. Oke, berarti akan diproses Bang ya? Iya. Lebih lanjut ya. Case-nya nanti Tapi seperti kan apa dia. kondisi dari tokonya sendiri mungkin masih ada yang kerja kah atau masih beroperasi kah? Karena masih beroperasi tapi hampir semua anak Bang. Anak buah.